Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM B1B1230057. Di sini saya akan mempresentasikan materi tipe pajak dan dampak pemungutannya. Materi pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang penetapannya dilakukan secara berkala dan berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Pajak ini biasanya dibayar pada periode tertentu, misalnya setiap tahun. Dari sudut pandang ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, sehingga wajib pajak yang ditetapkan harus menanggungnya sendiri. Contoh pajak langsung meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perusahaan, pajak properti, pajak dividen, dan pajak rumah tangga. Di sisi lain, pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak berdasarkan surat ketetapan pajak dan tidak dilakukan secara rutin. Pajak ini biasanya dikenakan ketika terjadi suatu transaksi, kegiatan, atau peristiwa tertentu. Beban pajak tidak langsung ini biasanya dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya konsumen akhir. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan cukai, bea masuk, bea materai, pajak pertambahan nilai, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Materi selanjutnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, sumber penerimaan negara berasal dari dua kategori utama, yaitu pajak dan penerimaan bukan pajak. Dari dua kategori ini, pajak menyumbang bagian terbesar dari penerimaan negara. Jika kita menelusuri lebih dalam, kita dapat melihat bahwa pada awalnya pendapatan negara lebih banyak didominasi oleh pajak tidak langsung. Namun seiring berjalannya waktu, peran pajak langsung mulai meningkat. Fenomena ini umum terjadi di negara berkembang, di mana pendapatan negara dari pajak sebagian besar berasal dari pajak tidak langsung. Sebaliknya, di negara maju, pendapatan negara lebih didominasi oleh pajak langsung yang lebih terstruktur dan stabil. Materi selanjutnya yaitu pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pajak langsung dan tidak langsung berdampak negatif pada kesejahteraan konsumen dengan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan dan daya beli mereka. Pajak tidak langsung lebih terasa bagi konsumen berpenghasilan rendah karena mereka menghabiskan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk barang yang dikenakan pajak. Secara keseluruhan, kedua jenis pajak ini menurunkan kesejahteraan konsumen dengan mengurangi pendapatan yang bisa dibelanjakan dan meningkatkan harga barang dan jasa. Dampak paling signifikan dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah yang mengalami penurunan daya beli dan kualitas hidup. Selanjutnya, dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Yang A, pajak penjualan per unit. Kalau pasar barang yang menjadi objek pajak itu merupakan pasar persaingan sempurna, maka masing-masing penjual atau produsen tidak akan dapat menaikkan harga barangnya secara sendiri-sendiri. Harga baru akan dapat dinaikkan apabila para penjual bersama-sama berusaha menaikkan harga barang yang dijualnya. Selanjutnya, B, pajak lamsam. Bagaimana kalau pajak itu bersifat lamsam? Artinya tidak tergantung pada banyak atau sedikit barang yang dijual atau dihasilkan. Selanjutnya, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Semua cara pembiayaan pengeluaran negara termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Penting sekali membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak dan biaya langsung akibat pajak dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.